saya dari kelas Disabilitas C, Arya Ardiansyah, dan rekan saya Muhammad Fairuz Faridudin. Oke, dan ada teman saya di belakang itu Zian. Nah, jadi hari ini kita bakal buat podcast nih teman-teman. Nah, salah satu bintang tamu kita itu adalah pengusaha. Ini kebetulan dari Universitas Negeri Surabaya juga, dari Fakultas Fisikol ya? Ya, dari Fisikol. Nah, mungkin boleh nih Mas perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Adam Arjuna. Saya dari Fakultas Fisikol di Universitas Negeri Surabaya. Jurusan saya ilmu administrasi negara. Oke, ilmu administrasi negara. Jadi gimana nih Mas, kok kita ngomong-ngomong santai dulu ya, kok bisa tiba-tiba Mas masuk ke Universitas Negeri Surabaya? Jadi awalnya tuh tujuan utama saya tuh bukan ke UNESA, tapi di Unpad. Cuma karena otak saya tidak terlalu baik untuk masuk sana, jadi saya masuknya ke Universitas tercinta, UNESA. Oke, dia masuk UNESA. Walaupun Masnya mungkin sakit hati sama Unpad dan merasa otaknya nggak mampu, tapi Mas ini merupakan orang yang hebat gitu. Kenapa? Karena kami mengundang keadaan sendiri buat berada di sini karena pasti punya sesuatu nih teman-teman. Nah, mungkin boleh jelasin latar belakang Mas, kenapa bisa kita undang di sini nih, biar yang lain juga tahu. Awalnya karena saya mempunyai background di bisnis juga kan. Oke. Tapi saya bukan di dalam bisnisnya karena itu bagian dari orang lain. Oke. Bagian dari ayah saya. Cuma saya di sini sebagai bagian administrasi dari perusahaan tersebut. Oke, jadi teman-teman, kenapa kita mengundang Kak Adam di sini? Karena Kak Adam ini orang tuanya itu punya perusahaan yang itu perusahaan itu udah lama ya, Mas. Nah, Dari turun-temurun. oke. Perusahaan Kak Adam ini udah berlangsungnya lama, dan kebetulan di saat seperti ini, di saat Kak Adam lagi kuliah juga, Kak Adam ini ikut mengurus perusahaan ya. Oke, jadi mungkin boleh perkenalkan dulu mungkin perusahaannya, namanya apa, perusahaannya bekerja, fokusnya itu di bidang apa, mungkin boleh dijelaskan dulu Kak Adam. Oke, untuk perusahaan saya itu namanya PT Bintang Sakti. Dia bertanggung di bidang pembangunan suatu rumah seperti tanah, terus blok-blok datar, ada tembok, sama cat, terus sama ada di chemical juga kayak residu untuk membebaskan kayu dari rayap gitu, terus sama ada cairan tokseng supaya tidak cepat berkarat gitu. Oke, jadi intinya perusahaan Kak Adam ini namanya itu Bintang Sakti ya. Nah, perusahaan Bintang Sakti ini punya fokus itu di material itu nggak sih? Bisa dibilang material sama Oke, material. Dan menurutku perusahaan material seperti yang menjual bahan-bahan bangunan itu mungkin berlangsungnya itu pasti udah dari lama banget ya. sudah dari lama, Dari kakek. ya dari kakek. Gokil teman-teman. Tapi udah 3 generasi ya, turun temurun. Kalau turun temurun sih belum, masih dia ayahnya, terus ya nenek juga masih megang gitu, masih ikut dalam berkontribusi juga. Oke, jadi berarti intinya sekarang yang megang perusahaan paling besar itu ada di tangan ayah Kak Adam. Tangan ayah sama berdua. Oke, tangannya sama tangan yang ada Kak Adam. Nah, Kak Adam sendiri, oh ya tadi sebelumnya udah dijelasin sih Kak Adam itu ngurus apa di perusahaan, cuma mungkin boleh diulang lagi. Kak Adam itu fokusnya itu di perusahaan itu apa? Di bidang administrasi, jadi itu saya mengurus bagian pemasukan barang, hukum makan barang, sama pengeluaran dari barang-barang itu juga. Oke, jadi semuanya itu yang integrasi itu nggak ada ya tentang pengeluaran? Enggak, tetap ada bimbingannya. Oh, ada bimbingan. Orang juga seperti pemasukan dan pengeluaran uang, kestabilan finansial. Ya.
berarti nggak ada sendiri yang enggak. Oke. Oh iya, dari Bintang Sakti ini lokasinya di mana sih mas? Kalau boleh tahu? Untuk lokasi di Bekasi Barat. Di Bekasi Barat. Ini cabangnya cuma satu aja. Satu. Oke, jadi benar-benar fokus ya di satu cabang tapi ada di Bekasi Barat. Oke. Keren banget guys, ini anak muda tapi udah mulai ya walaupun dia belum megang mandat yang sebesar itu tapi dia udah belajar kontribusi. Keren. Nah, dari perusahaan Kadam nih, aku pengen tahu deh latar belakang kenapa keluarga Kadam itu bisa memulai usaha bangunan kayak gini. Awal itu mulai dari kakek nenek yang di luar daerah yang berusaha merantau ke Bekasi. Oke. Jakarta sebelumnya di Jakarta sih. Cuma untuk pembangunan awal pabrik itu terbuat itu ke Bekasi Jakarta. Jadi ya mereka memutuskan untuk memulai bisnis membuat perusahaan dari yang awal itu baru di bidang mesin nikel terlebih dahulu, baru merambat ke bidang material. Jadi intinya kakek nenek dulu mungkin belajar untuk memulai usaha ya. Ya, belajar mulai usaha kecil-kecilan. Dan alhamdulillah sekarang berhasil banget sampai ke tangan Kak Adam lah untuk ngurus. Itu keren banget sih kan. Iya. Jujur itu keren banget karena gak gampang buat sustain di satu perusahaan itu hampir bertahun-tahun itu gak gampang. Iya. Untuk bertahan pasti banyak rintangan yang harus dilewati kan. Apalagi untuk saingannya kan bukan satu dua, tapi banyak dari beberapa kalangan dari luar daerah juga banyak yang bergerak di bidang material. Oke. Sangat memotivasi saya ya untuk memulai perusahaan di bidang material. Oke, jadi kalau tadi lanjut ke bagian kakek nenek itu kan memulai usaha dan sekarang itu udah di tangan ayah gitu. Ayah belum bertahan, cuma masih ini lah, masih bareng. Tapi tetap ayah itu punya dampak besar lah di Ya, perusahaan. tetap ya bisa. Dari ayah sendiri itu mungkin dari ayah Kak Adam itu di bagian apa sih? Kalau ayah itu biasanya di bagian finansial juga bisa. Dia tuh kayak ngurus juga semuanya gitu. Jadi kadang juga bisa bagian pengiriman gitu, karena nggak karyawan itu nggak terlalu banyak, jadi ya suka kirim-kirim juga. Berarti Kalau lagi biasanya kan gabut ya bahasanya. Iya. Jadi kayak suka mutusin buat ngirim keluar daerah, keluar kota gitu. oh itu keren Sama banget sih. ya, kan biasanya untuk pemesanan tuh lewat WA ya. Karena biasanya banyak perusahaan yang udah kenal kan, jadi dia mesennya kebanyakan perusahaan lama gitu, kayak misalnya perusahaan ayah kan. Jadi untuk pemesanan bisa dikasih kartu nama gitu. Jadi kan konsumen lama biasanya dia nge-reach out ke WA gitu. Jadi kayak yang terima gitu, yang menelpon gitu. Oke, jadi ini ayahnya ini banyak banget megang bagian di perusahaan, ada operasional juga, di hitungannya CRM juga nggak sih customer itu karena Ya. dia selalu kirim misalnya ngasih kartu nama biar orang-orang nge-reach lagi ya. Iya. Biar orang-orang itu juga beli lagi di perusahaan Ya. kan. Oke. Keren. Nah, dari barang-barang yang dari material yang dijual di perusahaan Kadam ini, kira-kira apa sih yang biasanya banyak dicari sama konsumen? Konsumen itu biasanya chemical, residu, terus sama ada pasir penambah gitu. Biasanya itu sih Chemical residu. lebih ke chemical biasanya. Karena dari dulu kan itu, jadi orang-orang yang konsumen lama tetap di chemical itu ke PT Bintang Sakti. Oke, berarti chemical ini emang udah laku dari lama lah ya. Ya,
sellernya ya. best sellernya betul. Dari chemical itu mungkin nggak semua orang tahu chemical sih mas, mungkin boleh dijelasin chemical itu apa sih di perusahaan itu? Chemical itu ya kayak misalnya aeropress gitu yang bagi-bagian pembuatan, misalnya yang saya sebutin tadi itu kayak residu untuk misalnya kayu yang dioles itu supaya nggak rayap gitu, terus ada seng yang biasanya sebelum itu buat pembangunan sesuatu gitu atau apalah dioles pakai chemical itu dulu supaya nggak cepet berkarat gitu, mencegah hal yang nggak diinginkan lah gitu. Oke, jadi dia untuk perawatan lah Ya. untuk perawatan bahan Supaya tanaman. bangunan. Nah, dari material-material yang udah perusahaan kadang ini produksi, mungkin kita bilangnya perusahaan karena ini kan juga kadang megang beberapa bagian di perusahaan itu, jadi kita ngomongnya perusahaan kadang aja. Nah, dari material yang udah diproduksi nih di pabrik Bintang Sakti, kira-kira untuk pengumpulan bahan baku itu sistemnya gimana sih? Pengumpulan bahan bakunya. Iya, jadi gimana belinya atau nanti ada yang supply dari orang-orang itu atau gimana? Kebetulan yang bagian supply ada yang produksi dari awal juga, karena chemical itu dari produksi dari awal sebetulnya. Kalau untuk bahan mungkin kayak tanah pasir dan cat itu juga ada sebagian dari supply, ada sebagian dari pembuatan juga. Berarti punya banyak partner kerja yang bisa Betul, iya. Nggak banyak sih, cuman beberapa lah, karena juga barang yang dibutuhin kan barang-barang supply itu sedikit, jadi sisanya pembuatan sendiri gitu. tapi merupakan perusahaan yang kecil atau maksudnya berani perusahaan itu tuh berani buat kerjasama dengan perusahaan lain karena nggak gampang Nah, dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, kita pasti butuh partner kerja yang benar-benar terpercaya gitu. tuh, Dan pastinya harganya murah. harganya murah, bisa ini lah. Dan itu nggak gampang sih menurut Benar. saya. Dari partner yang enak tidak kerjasama, terus sama harganya yang nggak naik, terus stabil, terus susah. Itu susah. Dan itu udah kenalan partner itu udah dari pakai juga. Pak ayah yang Kalau itu kurang tahu saya, cuman sepertinya iya sih, dari ayah itu orangnya supel banget, jadi dia setiap nge-reach out konsumen tuh sering diajak ngobrol gitu, jadi dari konsumen itu sendiri bisa beralih banyak ke konsumen sebenarnya. Jadi konsumen yang di reach out ayah itu biasanya suka ngasih apa namanya, kayak ngasih sugesti gitu, ya, ngasih rekomendasi perusahaan ke orang-orang lain gitu. Jadi orang-orang lain itu bisa ngasih kayak jadi dia saling kerjasama ya. Iya. Dari ayah ke partnernya. ngasih rekomendasi lah. Oh, pantes perusahaan Bintang Sakti ini banyak partnernya. Walaupun tadi Mas Adam ini bilang nggak banyak, padahal itu banyak ya. Emang dia Adam ini suka merendah lah. Gitu. Nah, oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Oke. Nah, dari perusahaan Kadem ini, perusahaan Bintang Sakti ini kan udah langsung dari kakek Kadem sendiri. Tentunya udah lama banget lah dan udah melewati beberapa tahun. Tapi aku mau tahu nih Kak, gimana sih cara perusahaan Kadem ini bisa survive dan dia bisa bertahan pada saat COVID. Tentunya kan pada saat COVID itu pasti pembelian menurun ya, karena orang-orang juga nggak ada yang datang ke soal sudah dulu. Nah, gimana dari perusahaan Kadem ini untuk mengatur hal itu? Untuk mencegah penurunan pembelian
Jadi kadang ini punya karyawan sendiri buat memanage akun online shop itu. Nah, dari akun online ini dan untuk pengiriman itu berarti partneran sama dia. Nah, kalau partneran nggak partneran, karena dari pihak perusahaan sendiri kan ada traffic, jadi untuk pengirimannya sendiri. pengiriman Pengiriman itu sendiri. keren. Berarti kalau pengiriman sendiri itu ada batas wilayahnya atau gimana? Batas wilayah sih ada. Ada jangkauan tertentu lah, sama estimasi waktu juga ada. Berarti kalau yang sekiranya pembeli ini Butuh, ya misalnya pembeli ini butuh cepat tapi jangkauan wilayah yang terlalu jauh, kita mau nggak bisa. Jadi harus sama-sama dia untuk pembelian waktu sama estimasi. oke, mungkin jalan keluarnya misalnya dari perusahaan KADAM ini nggak bisa memenuhi kemauan konsumen, mungkin akhirnya jadi partneran, mungkin jadi dikasih ke BNE biar buat tim ini itu apa gimana? Kalau itu sih belum ya. Jadi tetap untuk pengiriman tetap sendiri. Berarti harus deal-dealan intinya ya. Kalau misalnya konsumen sendiri nggak setuju berarti gimana? Ya mau nggak bisa. Berarti nggak bisa ya? Iya mau. Oke. Itu harus persetujuan dia, harus berpihak tetap. Tapi biasanya itu sampai nggak pernah. Mungkin nggak pernah. Biasanya konsumen tetap mau nunggu. Mungkin emang melihat kualitas dari material yang Bintang Sakti berikan. Oke. Tadi aku udah ngomongin tentang tantangan era COVID lah. Nah, setelah era COVID sendiri pasti kan ada lagi tantangan itu nggak mungkin berhenti ya, dari kakek sampai ke ayah sampai ke ada. Perjuangannya pasti. Iya. Udah mati-matian lah istilahnya. Oke, betul. Nah, dari perusahaan Bintang Sakti sendiri, gimana sih cara Bintang Sakti ini bisa bersaing di dunia material, atau mungkin kompetitor lain itu bisa terkalahkan masalah Bintang Sakti? Gimana sih cara Bintang Sakti sendiri? Mungkin karena yang saya sebutin tadi itu rekomendasi dari sebuah konsumen sebelumnya, dia biasanya ngasih rekomendasi ke teman-temannya. Nah, teman-teman itu balik lagi melakukan transaksi, coba untuk reach out perusahaan kita, perusahaan Bintang Sakti itu. Setelah melakukan pembelian merasa puas, jadi ya balik back to back, selalu melakukan pembelian yang repurchase. Terus karena mereka juga merasa puas dengan barang, jadi mereka juga ngasih rekomendasi ke teman-teman seperti itu. Tadi memang sharing itu benar-benar harus diperhatikan Ya, karena ya memang dari relasi itu pasti berpengaruh ya terhadap relasi pasti banget untuk penjualan dari kita sendiri, karena memang perusahaan KADAM ini belum sebesar yang mungkin bisa dibilang kompetitor yang itu banget. belum. Jadi mungkin gimana cara survive, gimana cara menyaingi ya benerin daerahnya ya. Terus juga karena ayah sendiri melakukan nggak saingan itu sebagai teman sendiri sih, jadi nggak ada namanya saingan sama ayah. Berarti ayah pun juga belajar dari kompetitor lain, dia tuh bukan mandangnya bukan negatif tapi positif biar Karena saling membantu lah sama membantu. perusahaan itu. Dan juga mungkin itu jadi modal untuk berkembang Ya, betul banget. Oke. Ini menurut saya perusahaan Bintang Sakti ini lumayan sulit ya untuk diulik karena banyak ya Banyak. banyak banget dan juga Ya, terlalu banyak. dan juga yang ngurus pun juga banyak ya pastinya. Kurang lebih sekitar ada 20 karyawan. Ada 20-an karyawan. Ya, belum termasuk dengan ayah kemarin. Total kan 22. Oke, itu untuk perusahaan ya buktinya bisa menghidupi dan sekarang berarti kan udah Berkat perjuangan dari kakek nenek sama ayah sekarang juga. untuk dikatakan ya bisa kembali lagi itu. Alhamdulillah, ayah dari kakek nenek. Insya Allah. Berarti dari KADAM sendiri kenapa masuk administrasi, karena ingin lanjutin perusahaan ini ya? Itu juga ya ingin memperkuat lah di bidang
dari ayah nanti, walaupun mungkin waktunya masih banyak ya, atau mandi masih kita nggak sama. Nah, dan sedangkan kalian ini kan pasti lebih banyak pengetahuannya, karena kan sedikit juga informasi yang didapat itu lebih banyak, dan juga bisa belajar dari ayah dari kakek. Apa sih kira-kira inovasi yang bakal keadaan terapin untuk perusahaan kalian untuk meningkatkan penjualan nanti? Untuk meningkatkan penjualan sebenarnya berputar di bidang online sama digital sih. Karena di masa sekarang kan digital sama bisnis digital kan kayak jurusan masing-masing nih ya udah bisa dibilang mengambil alih pasar. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Dia lagi naik-naiknya, lagi naik-naik daunnya. Jadi mau nggak mau saya juga harus bisa ya bisa menyatakan tadi bidang juga gitu sih. Oke, dari yang aku dengar juga, Kak Adam ini kan juga belajar UI UX ya. Nah, pastinya Kak Adam punya alasan sendiri lah kenapa UI UX jadi bahan pembelajaran Kak Adam sendiri. Mungkin UI UX ini bakal dimasukkan ke nanti website perusahaan ataupun gimana. Kira-kira emang benar gak sih apa yang aku ngomongin tadi? Mungkin bakal ada inovasi buat website, nah nanti UI UX yang ngatur Kak Adam, dan sehingga orang jadi gampang di perusahaan. Kalau itu sebenarnya belum terpikir sama sekali sih, tapi tujuan saya belajar di UX itu sebenarnya untuk memperbanyak hard skill saya. Cuma bisa juga misal dari yang bisa mau melakukan pembuatan website gitu, bisa ya Dilihat ke depannya. Lihat ke depannya saya soalnya bisa kuat gitu salah. Karena menurutku memang di zaman sekarang buat orang gampang reach out itu yang pertama tuh pasti dari sosmed, dan setelah itu pasti dari website. Nah, untuk hal-hal yang perusahaan yang mungkin expert pasti punya website, biar orang bisa baca gimana sih kampanye profilnya, gimana sih cara ordernya, gimana sih mereka memperlakukan customernya. Ya juga tadi sosmed itu biasanya untuk marketingnya kan. Dari sosmed sendiri berarti belum diterapkan. Kalau untuk sosial media sih belum ada. Nanti di sini guys, kadang bakal membuat sosmed buat perusahaan bintang samping ini. Karena memang mas di zaman sekarang itu marketing di sosmed itu penting banget sih menurut saya. Karena kalau sekedar untuk jauh dari HP ke HP misalnya WA ke WA ya konsumen yang tersedia itu aja. Tapi kalau untuk menyediakan website, sosial media gitu, ya hampir satu Indonesia lah bisa gitu ya. Bahkan bisa sampai ke luar negeri juga. Ya amin. Iya benar sih. Memang kalau masalah menjangkau konsumen itu sosmed nomor satu sih, jujur. Mungkin habis ini nanti dari ini bukannya aku menggurui atau gimana, mungkin dari perusahaan Mas Edi mungkin habis ini bakal ada tim marketingnya, tim kreatifnya, habis itu ntar bikin ya video-video gimana sih kelebihan material dari perusahaan Bintang Sakti, dan mungkin juga ngikutin viral-viral itu Mas ya. Iya kayak gitu sih, kita lihat. Nah, dari yang tadi kan aku udah banyak nanya nih tentang perusahaan Bintang Sakti yang ada. Nah, sekarang aku mau nanya tentang internal dari Kak Adam sendiri, urusan internal. Gimana sih Kak Adam bisa udah kuliah, terus juga bantu ayah buat menyelesaikan tugas-tugasnya di pekerjaan di perusahaan Bintang Sakti tadi, gimana Kak Adam ini bisa manage semuanya itu gimana sih Kak? Karena bagi aku sebagai mahasiswa itu kita pasti sibuk dengan tugas-tugas ya. Dan apalagi kalau kita ikut program. Itu ya, itu pasti makin sibuk kan. Ya. Kadang juga ada yang anggur lah, Ya, jadi nganggur. nah gimana dari Kak Adam tuh buat ngatur waktu atau ngatur kesibukan dari hal itu yang Kak Adam lakuin di sekarang. Biasanya untuk menyeimbangkan waktu dari masing-masing kegiatan aku, pertama itu biasanya setelah kuliah kan langsung tugas-tugas. Sebisa mungkin selesaiin tugas itu
secepatnya gitu di hari itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda sampai minggu depan lagi gitu. Jadi nanti takutnya lupa kan. Jadi intinya Kak Adam ini juga tahu lah skala prioritas Ya kalian. pasti tetap kuliah itu nomor satu karena orang tua juga pengen kita cepat lulus kan. Ya. Itu semua Mungkin lebih tepatnya bukan cepat-cepat lulus, tapi lulus tepat. lulus tepat waktu sama dapat nilai yang terbaik. Setelah ngerjain tugas biasanya kalau kuliah kan jadwalnya tuh ada yang sehari kosong. Misalnya kalau saya itu kan dari Rabu, Kamis, Jumat itu offline. Jadi dari Rabu itu jam 7 sampai 1 itu selesai. Terus di hari Kamisnya sama dari pagi sampai siang, Jumatnya juga pagi sampai siang juga. Jadi waktu sore sampai malamnya itu bisa buat kontrol perusahaan gitu. Ini bantu-bantu ya di kerjaan gitu. Dan untuk Senin Selasa kan itu online, jadi bisa bilang free lah, jadi nggak ada apa-apa gitu. Sama itu juga dipakai waktunya untuk bantu. Itu sebelum ada proker ya. Sebelum ada proker ya, jadi masih damai-damai aja. Oke. Jadi bisa kalau ada proker nih, biasanya gimana? Kalau ada broker mau nggak mau tetap harus tugas itu tamat Ya. sama kalau sebisa mungkin sih broker sama tugas itu digabung waktunya. Jadi misalnya tugas itu saya kasih biasanya 5 jam sehari, ya harus dibagi 2, sebisa mungkin harus dibagi 2. Atau sebisa broker itu sehabis jam kuliah, jam kelas, ya mau nggak mau harus broker dulu, tapi jam itu di switch gitu. Oke. Jadi tetap dibagi-bagi Iya, lagi. dibagi tetap. Oke. Itu udah gampang jelas. Jadi tetap capeknya luar biasa ya. Luar biasa. Tetap waktu itu saya ada 1 hari di mana tugas itu jadi nganggur, Oke. jadi nggak terselesaikan. Inilah waktu buat ngirim tugas itu telat ngirim karena proker sama jam kuliah yang nggak memungkinkan. Jadi tetap baginya itu harus benar lah guys. Ya, kita harus paham dulu sekiranya kerjaan ini bakal ngabisin waktu seberapa sih, tugas ini habis waktu itu bakal berapa lama sih, dan tugas juga. Oke. Itu menurutku sangat keren banget sih mas, karena kita kan juga misalnya kuliah kan nggak banget lah ya, karena banyak penggunaan nanti juga nggak efisien lah. Betul. Kita perlu belajar di luar kampus, yaitu yang tadi Adam ini belajar untuk mengurus perusahaan di transaksi, dia juga belajar untuk program itu mungkin nanti nilai plusnya untuk organisasi di pekerjaan ya. Ya, untuk sebenarnya untuk meningkatkan cara kita berkomunikasi dengan konsumen nanti gitu. Terus juga relasi juga. Ya, relasi untuk bertanya. Oke. Jadi kalau misalnya pekerjaannya mungkin untuk hard skill-nya. Karena Untuk meningkatkan skill kita lah. ya skill. Karena ntar bakal dipakai di dunia kerja juga. Betul. Nah, masuk ke dunia kerja nih Kak Adam. Oke. Kak Adam kan memang udah ngurus perusahaan Kak Adam sendiri di Transaksi. Tapi tentu ada keinginan dong pengen mendalami bidang lain atau bekerja dulu lah di kantor apa. Betul dia. Nah, kira-kira dari Kak Adam sendiri apa mau habis kuliah ini apa mau fokus ke bintang sakti aja atau Kak Adam ini mau cari skill yang lain itu apply di pekerjaan lain sebagai apa sebelumnya apa pasti kan ada hati saya. Oke, gimana nih Kak Adam kalau menurut Untuk sebenarnya untuk perusahaan ini tuh cuma membantu ayah aja sih, sama meningkatkan hard skill saya. Tetap misal dulu saya ingin mengembangin dulu hasil yang diperlukan sama skill ya seperti Word yang diperlukan sama diri saya, tetap harus saya kembangin lagi supaya bisa dipakai di dunia kerja nanti. Dan untuk dunia kerja nanti tetap ada perusahaan-perusahaan yang harus kita kerja gitu. Seperti Telkom, terus sama misalnya top 4 gitu, pasti ada lah keinginan mau sana. Oke,
Jadi intinya Kak Adam ini habis lulus dari Unesa nggak mau langsung fokus ke bidang praktik karena memang mandatnya itu masih dipegang ayah ya. Jadi ayah masih megang banyak lah Untuk mengembangkan skill aja. mengembangkan skill. Jadi intinya Kak Adam ini bakal terjun ke bidang praktis secara langsung itu kalau papanya sekiranya udah sanggup atau ayahnya ini mungkin ada kesibukan lain baru Kak Adam Misal bisa dipercaya sama ayah gitu. Misalkan ya bisa. pasti bisa. Ya. Oke, mungkin sekian dari pembicaraan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat insight banyak ya. Ya. Dari Kak Adam kita juga belajar tentang gimana sih cara mengatur waktu, gimana sih cara mengatur perusahaan, gimana sih cara kita punya hubungan baik dengan customer. Itu merupakan hal-hal yang memang realistis lah. Kita juga merasain pastinya nanti. Oke, mungkin sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you buat Kak Adam. Thank you juga. Udah mau datang ke podcast kita jadi narasumber, kasih kita banyak pengetahuan, dan untuk penonton semoga berguna. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.